Bisma. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Bacaan ini siswa. Jom. Laksanakan. Laksanakan. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa Pusdiklat Satpam. Kami siswa Pusdiklat Satpam. PT Karisma Garda Bisma. PT Karisma Garda Bisma. Berjanji. Berjanji. Satu. Akan menjunjung tinggi dan setia. Akan menjunjung tinggi dan setia. Pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Akan senantiasa menjunjung tinggi. Akan senantiasa menjunjung tinggi. Derajat dan martabat pendidikan. Derajat dan martabat pendidikan. Tiga. Sanggup dengan penuh kesadaran. Sanggup dengan penuh kesadaran. Untuk menjalankan semua ketentuan. Untuk menjalankan semua ketentuan. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang berlaku pada Pusdiklat Satpam. Yang berlaku pada Pusdiklat Satpam. PT Karisma Garda Bisma. PT Karisma Garda Bisma. 4. Memahami bahwa Pusdiklat Satpam. PT Karisma Garda Bisma. PT Karisma Garda Bisma. Bekerja dengan prinsip. Kehormatan sebagai dasar. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka upacara pembukaan di Satpam. Kualifikasi Garda Pratama hadir di PT Karisma Garda Bisma tahun 2025. Para peserta tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Para peserta pelatihan yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pelatihan Satpam yang telah hadir di tempat ini. Kegiatan ini tidak terlepas dari bentuk kerjasama yang sangat positif antara Direktorat Binmas Polda Jabar dengan BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan atau Penyelidikan. Pada hakikatnya Satpam memiliki kewenangan pusat terbatas
sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang PAM Swakarsa dan mengatur tentang profesi satuan pengamanan. Oleh karena itu, Satpam membutuhkan pengetahuan dan penanggulangan teknis kepolisian terbatas yang spesifik, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya, anggota Satpam harus memiliki sebuah legalitas. Hadirin peserta pelatihan yang berbahagia, kegiatan pelatihan satuan pengamanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri, menjadikan Satpam yang profesional, memiliki loyalitas terhadap pimpinan di tempat kerja, dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Diharapkan membentuk kemampuan anggota satuan pengamanan menjadi profesi yang mulia, memiliki kualifikasi garda pratama dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme Satpam dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya seperti perpanjangan tangan Polri dalam menjaga kamtipmas di lingkungan kerjanya masing-masing. Pada kesempatan ini, selaku Direktur Binmas Polda Jabar, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya pada pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Karisma Garda Bisma yang secara konsisten menyelenggarakan pelatihan bagi satuan pengamanan sebagai wujud dan komitmen untuk menempatkan Satpam sebagai profesi yang profesional di bidangnya. Hadirin pelatihan sekalian, pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin menyampaikan beberapa penekanan khususnya pada instruktur dan para peserta pelatihan dasar Satpam. Yang pertama, pedomani Perpol Nomor 4 Tahun 2020 dan Perpol Nomor 1 Tahun 2023 tentang PAM Swakarsa dalam rangka menyamakan persepsi dalam pembinaan profesi satuan pengamanan. Kedua, selama dalam pelatihan ini perihal kondisi fisik dan kesehatan saudara. Tiga, laksanakan pelatihan ini dengan sepenuh hati, memelihara kedisiplinan, bersikap proaktif dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan selama mengikuti pelatihan. Keempat, selama pelatihan saudara akan dibekali berbagai materi pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian terbatas yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas. Tekunlah dan tetap semangat selama mengikuti pelatihan. Hadirin peserta pelatihan sekalian yang Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin, tanggal 20 Januari 2025, pelatihan Satpam Garda Pratama Angkatan ke-1 atau pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PT Karisma Garda Bisma secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian mulia kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih bahwa pembukaan Diklat Garda Pratama di PT Garda Bisma Garda Bisma yang pertama ini saya bangga dari Polda Jabar selaku yang mewakili Bapak Direktur Binmas bahwa Satpam itu wajib hukumnya memiliki kartu tanda kewenangan yaitu KTA. Sementara terbitnya KTA melalui Diklat. Sah tidaknya Satpam adalah harus memiliki legalitas. Tentunya Satpam seluruh jajaran seluruh Indonesia wajib memiliki legalitas. Nah, legalitas inilah harus ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan seperti yang ada di PT Karisma Garda Bisma. Wajib hukumnya. Apabila Satpam tidak memiliki legalitas berarti belum jadi Satpam karena tidak memiliki sebuah kewenangan. Ada nggak aturannya? Ada. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, di mana di pasal 36 berbunyi demikian. Seluruh petugas kepolisian Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya
pengemban fungsi kelulusan lainnya adalah termasuk satpam. Wajib hukumnya memiliki kartu tanda kewenangan sebagai keabsahan dan wewenang di dalam menjalankan fungsinya. Sehingga kalau dikaitkan kalau satpam tidak memiliki kartu KTA, berarti belum menjadi satpam karena tidak memiliki kewenangan. Angkatan pertama ada 100 peserta diklat. Ini angkatan pertama. Ini yang sangat luar biasa. Selama saya membuka diklat dari 2019, baru kali ini Pangandaran. Dan Pangandaran adalah satu-satunya yang ada diklat satpam dan bisa mencapai 100 peserta didik. Sementara saya mengakui di kabupaten lain, di kota lain di Jawa Barat, pertama angkatan 25, 20, 30, 18, tapi di sini sangat dua acungan jempol. Karena apa? Bisa mencapai target 100 dalam pelaksanaan pertama. 100 peserta. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kami berharap ke depan semakin eksis dan semakin lancar dalam pelantikan sehingga mereka satpam yang ada di Kabupaten Pangandaran khususnya mereka memiliki kartu tanda kewenangan. Nah, di sini ada tempat, tidak perlu jauh di kabupaten lain, baik di Tasik atau di Bandung yang ada, di Kabupaten sudah ada wadah. Jadi seluruh warga Pangandaran, marilah, ayo yang merasa dia satpam yang belum punya kewenangan, tolong segera ikut diklat di tempat ini. Terima kasih. Konsep penyaluran satpam, satpam yang sudah bekerja, baik di perusahaan, di perbankan, dan sebagainya, wajib. Walaupun dia sudah bekerja, dia wajib memiliki KTA. Kalau sudah belum bekerja, dia punya KTA, berarti untuk melamar menjadi karyawan satpam, berarti dasarnya harus memiliki ijazah. Saya mau melamar bank, mau melamar hotel satpam, berarti harus memiliki legalitas. Terima kasih. Sementara ini peserta 100 personil ini adalah mereka yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja ya. Mereka adalah karyawan, karyawan dari PT Garda Bisma. Jadi belum ada dari masyarakat. Untuk yang pertama itu sementara direkrut dari mereka karyawan sendiri yang belum memiliki legalitas dididik. Nah, untuk ke depan tentunya baik dari intern karyawan maupun warga masyarakat yang mau ikut diklat, silakan datang ke Parigi di PT Garda Bisma. Kami berharap Pangandaran semuanya yang menggunakan baju satpam sudah memiliki legalitas. Disinilah tempatnya. Terima kasih.